Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah GKP Anugerah 26 April 2020 dengan tema Harapan Hidup yang Lebih Baik. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Erlan Situme. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara, kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kita bersyukur buat Bapa di sorga karena Dia yang melihara dan menyertai kehidupan kita. Dan juga saya berterima kasih buat Ibu Gembala dan Pak Gembala sidang kita yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan pasti diberkati, dikuatkan lewat belajar firman Tuhan hari ini. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau yang memelihara menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati sekalian kami. Dan juga ya Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan tayangan ini, diberkatilah mereka Tuhan. Hiburkan mereka jika mereka butuh penghiburan. Kuatkan mereka jika mereka butuh dikuatkan. Dan Engkau menuntun kami Tuhan agar lebih lagi mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, kita mau membahas firman Tuhan yang luar biasa. Judul firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan hidup lebih baik. Saya ulangi lagi saudara-saudara, harapan hidup lebih baik. Ini tema yang luar biasa saudara-saudara ya. Nah kita akan lihat sama-sama ya ayat Alkitab mengenai pengharapan saudara. Ada beberapa ayat saya akan bagikan bagi kita. Ada 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus, Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Dan saudara ada di Amsal juga pasal 10 ayat 28 dikatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ada di alam Amsal 11 ayat 7 juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Ayat yang terakhir saudara-saudara, Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hebat ya, luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat masalah sedang melanda dunia pada hari-hari ini saudara ya, kesulitan dialami oleh manusia. Bukan sekedar melawan virus yang terjadi saudara-saudara, tetapi lebih kepada dampak yang diakibatkannya, sehingga banyak orang menjadi tertekan karena rencananya gagal saudara-saudara ya. Ada yang kehilangan penghasilan, ada yang kehilangan pekerjaan saudara-saudara, bahkan juga ada orang-orang yang harus kehilangan orang-orang yang dicintainya saudara-saudara, sehingga benar-benar berada dalam kesulitan. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita tidak kehilangan harapan, selama kita memiliki harapan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengubah respon kita menghadapi persoalan yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Habakuk saudara-saudara. Kalau kita baca kitab Habakuk khususnya ya pasal 3 saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dijelaskan Habakuk sedang ditimpa oleh persoalan. Tetapi Alkitab jelas berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Habakuk menghadapi tantangan dan persoalan hidup sama seperti yang kita hadapi mungkin sekarang ini, hanya versinya berbeda, tetapi Habakuk ini tetap memiliki harapan. Dan karena ada harapan saudara-saudara, dia bisa memiliki cara pandang yang berbeda terhadap persoalan yang terjadi. Jelas dikatakan tadi ya,
mengecewakan, kambing domba katanya hilang. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita, selama harapan kita masih ada, selama kita tidak kehilangan harapan di dalam Yesus, kita pasti tetap kuat dan mampu melihat masalah yang terjadi dengan cara benar atau dengan cara pandangnya Tuhan, sehingga kita tetap kuat di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar tentang definisi pengharapan, saudara-saudara. Ya, yang pertama makna sekuler. Ya, makna sekuler dari pengharapan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu hasrat optimis bahwa sesuatu akan tercapai atau terpenuhi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pengharapan jenis ini tunduk kepada terjadinya perubahan-perubahan. Jadi hanya sekedar hasrat, hanya sekedar keinginan, saudara, tetapi tidak ada kepastian karena dipengaruhi situasi dan kondisi. Tetapi ada makna alkitabiah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makna alkitabiahnya pengharapan ini adalah suatu jaminan kepastian bahwa sesuatu akan terpenuhi dan tercapai. Jadi ada jaminan kepastian. Dan ini, saudara, jenis pengharapan yang tidak tunduk kepada terjadinya perubahan-perubahan. Jadi, saudara, tadi ada tunduk kepada kondisi dan situasi, tetapi makna alkitabiah tidak tunduk kepada situasi dan kondisi. Artinya tidak dikuasai, tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Saudara-saudara, ya, makna seperti ini perlu kita ketahui, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita mengerti makna, ya, pengharapan secara Alkitab ini, saudara, kita tidak akan menyalahkan keadaan, kita tidak akan marah terhadap keadaan. Dan perlu saudara tahu, ketika saudara menyalahkan keadaan dan marah terhadap keadaan pun, itu tidak menyelesaikan persoalan, saudara-saudara. Habakuk tidak marah terhadap keadaan dan kesulitan yang menimpa dia, tetapi dia memiliki harapan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, menyalahkan keadaan, marah terhadap keadaan, itu tandanya dia tidak mengerti makna pengharapan menurut Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran kita, ya, dari tema yang luar biasa ini? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di luar Yesus tidak ada harapan. Saya ulangi, di luar Yesus tidak ada harapan, saudara-saudara. Ya, jadi apa maksudnya Pak Pendeta? Tidak ada harapan, ya. Mungkin saudara berkata, oh, kayaknya orang kaya ada harapan Pak Pendeta, kayaknya orang yang punya kedudukan tinggi ada harapan Pak Pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari kehebatan orang dalam uang, ketenaran, sebenarnya secara dunia mereka memang sepertinya ada harapan. Tetapi kalau kita mau jujur, harapan yang seperti itu adalah harapan yang semu, harapan yang palsu, saudara-saudara, harapan yang akan berakhir di kematian. Karena itu, saudara, kasih tahu teman-teman saudara, di luar Yesus tidak ada harapan. Ayo kasih tahu saudara, ya, kasih tahu sama temannya bahwa di luar Yesus tidak ada harapan. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh mau ditipu oleh harapan yang ditawarkan oleh dunia ini, karena itu semu dan bersifat sementara, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata bahwa pengharapan, saudara, hanya ada di dalam Yesus. Dan Alkitab juga mencatat dalam kitab Amsal, tidak ada pengharapan yang diberikan hal-hal yang dunia itu, yang duniawi itu, saudara-saudara, ketika seseorang diperhadapkan dengan kematian dan juga harus menghadap tahta pengadilan dari Tuhan Allah. Sesuai dengan Amsal 1:11, saudara, ya, ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan, dengar baik-baik, pada hari kemurkaan dikatakan, ya, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan dia dari maut, saudara-saudara. Bandingkan ini dengan Lukas 12, saudara-saudara, itu tentang perumpamaan, ya, orang kaya yang bodoh. Dia kaya tetapi Tuhan bilang bodoh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam pengkhotbah, ya, pasal 2 dikatakan, segala sesuatu di bawah kolong langit ini tanpa Tuhan sia-sia, saudara-saudara. Dan Alkitab jelas berkata juga dalam 1 Yohanes pasal 2, dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang Daud, ya, dia itu kaya, dia raja. Tetapi apa pesan dia, saudara-saudara, kepada anaknya pada saat itu?
Dia bilang kepada Salomo, "Hai anakku Salomo," di dalam kitab Tawari dikatakan, "Hai anakku Salomo, kenalilah Tuhan Allahmu dan beribadahlah kepadanya." Kenapa Raja Daud yang kaya ini, yang memiliki kerajaan yang hebat ini, tidak memperkenalkan kerajaannya dan hartanya kepada Salomo? Karena dia tahu semua di luar Tuhan itu sia-sia, saudara-saudara. Dia tidak memperkenalkan hartanya dan kekayaannya dan kerajaannya yang hebat kepada Salomo, tetapi dia perkenalkan Tuhannya karena dia tahu itu yang terutama, saudara-saudara. Dan Salomo juga kalau kita pelajari dalam kitab Pengkhotbah dikatakan akhir dari segala sesuatu, dikatakan takutlah akan Tuhan. Dia orang terpintar paling berhikmat sebelum dan sesudah, saudara. Tidak ada seperti dia. Tapi dia sendiri berkata akhir dari segala sesuatu takutlah akan Tuhan. Kenapa Salomo berkata seperti itu, saudara? Karena dia tahu semua di luar Tuhan tidak ada harapan. Saudara-saudara, itulah sebabnya sebagai orang tua, jangan sampai engkau hanya mengkhawatirkan hal-hal seputar dunia di dalam anak-anakmu. Dan jangan sampai juga engkau sibuk mewariskan harta kepada anakmu, walaupun itu bagus. Tetapi mulailah berpikir, saudara, mewariskan iman kepada anak-anakmu. Karena banyak orang tua sekarang ya yang dia takutkan bukan yang utama, saudara, ya. Yang ditakutkan bagaimana sekolah anaknya, yang ditakutkan di mana nanti rumah dia, siapa jodohnya, ya kan? Kuliah nanti di mana. Hanya itu saja, saudara-saudara, yang ditakutkan. Harusnya yang ditakutkan dan yang lebih ditakutkan bagaimana kerohaniannya. Bagaimana kalau dia mati kemana, saudara-saudara, ya. Ini yang harus lebih penting. Karena di luar Yesus tidak ada harapan, saudara-saudara. Itu sebabnya sebagai orang tua, tanamkan hal-hal rohani kepada anak-anakmu. Sebagai anak-anak muda juga, sebagai jemaat Tuhan juga, mari kita utamakan hal-hal rohani, saudara-saudara, ya. Banyak orang sekarang ini ya menyepelekan yang penting dan mengutamakan yang sepele, ya. Ada ya seperti itu, saudara, ya. Mengutamakan yang tidak penting, menyepelekan yang penting. Maksudnya apa itu, Pak Pendeta? Mengutamakan yang tidak penting, menyepelekan ya yang terpenting. Maksudnya apa itu? Ya ada orang yang hanya fokus kepada dunia ini saja, harta dunia ini saja, sehingga lupa mencari Tuhan, saudara-saudara, ya. Dia pikir dengan banyaknya kekayaan semuanya beres, saudara-saudara, ya. Tetapi ada orang juga menyepelekan yang penting. Maksudnya apa? Dia sepelekan hal-hal yang menyangkut kekekalan, hal-hal yang terpenting di dalam kehidupan ini, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita buat Tuhan Yesus itu hanya sekedar bermanfaat untuk kehidupan selama di dunia. Tetapi Yesus yang utama itu harus bermanfaat kepada kehidupan kekal, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai kita hanya fokus dalam urusan dunia sehingga melupakan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran kita dari tema yang luar biasa ini? Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Kasih tahu sama temanmu, saudara, ya. Bilang sama dia, harapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Di luar itu harapan palsu semua, saudara-saudara, ya. Jangan mau ditipu oleh harapan palsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab suci jelas menyebutkan bahwa Yesus itu sebagai pengharapan kita, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau dikatakan Kristus adalah pengharapan, berarti kalau kita terima dia, kita terima pengharapan. Kita tolak dia, berarti kita menolak pengharapan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini penting kita ketahui. Jangan sampai kita berpikir menolak Yesus dapat pengharapan. Tidak, saudara. Hanya di dalam Yesuslah ada pengharapan yang sejati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan ya bangkitnya Kristus atau kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Dan ini mengingatkan kepada kita pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Dikatakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Dan dikatakan sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus itu membuat satu kepastian kepada kita. Di sana dikatakan, saudara-saudara, lewat kebangkitannya maut dikalahkan.
Dan lewat kebangkitannya ini menjadi jaminan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya ketika mati dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut lagi mengenai kematian. Karena apa? Ada jaminan dari Yesus sendiri dan sudah dibuktikan lewat kebangkitannya, saudara-saudara. Jadi jangan sampai engkau menolak Yesus, karena di dalam Yesus satu-satunya pengharapan yang pasti, saudara. Jadi kalau selama ini saudara tidak datang pada Yesus, mulailah datang kepada Tuhan. Alkitab jelas berkata, marilah hai kamu semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia mengundang semua orang, ya. Saudara yang mendengarkan tayangan ini, ingatlah engkau diundang Tuhan Yesus. Dan ingatlah saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, hanya ada di dalam Yesus pengharapan sejati. Di luar itu tidak ada. Karena itu saudara, kalau engkau mungkin bekerja fokus kepada dunia melupakan Tuhan, mulai pikirkan itu hanya bersifat sementara. Kalau selama ini engkau mungkin hanya membuat Yesus bermanfaat di seputar kehidupan yang sementara, mulai pikirkan bagaimana Yesus bermanfaat untuk kehidupan yang kekal, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita mau dikuasai tipu daya harapan-harapan yang di luar Yesus, saudara-saudara. Jadi ini luar biasa, ya. Harapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada, saudara-saudara. Jadi kalau selama ini saudara fokus mencari harapan-harapan yang palsu yang ditawarkan dunia ini, mulailah bertobat, saudara. Dan kalau saudara mungkin pada saat ini mendengarkan dan ingin datang pada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberi kelegaan buat saudara. Nah, yang ketiga, apa pelajaran kita dari tema yang luar biasa ini, saudara-saudara, ya? Yang ketiga, orang yang memiliki harapan akan terus hidup oleh iman. Saya ulangi, orang yang memiliki harapan akan terus hidup oleh iman. Kasih tahu teman saudara, kalau seseorang itu memiliki harapan, pasti hidupnya berjalan dengan iman, saudara. Kalau kita pelajari tentang Habakuk tadi, masalah dia ada, dia ditimpa persoalan. Bahkan dikatakan, saudara, terjemahan lain di dalam Habakuk pasal 3 itu, semua gagal katanya. Tetapi dia bersorak karena Yesus penyelamatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak ada harapan, pastilah Habakuk itu menjadi lemah dan putus asa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya perlu sekali kita memiliki harapan di dalam Yesus. Karena itu yang membuat kita berjalan terus dengan iman, menjalani hari-hari yang terjadi di dalam seputar kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah hidup oleh iman, sehingga saudara bisa tetap damai dan teguh berdiri di dalam segala kondisi, saudara, ya? Kita kalau belajar tentang Habakuk ini, pertama dia alaminya persoalan itu, apa yang diharapkan tidak tercapai. Jadi dia memelihara kambing domba dan memelihara juga seputar ladang-ladang, tapi tidak menghasilkan. Lalu yang kedua juga, saudara-saudara, bukan hanya apa yang diusahakannya tidak menghasilkan, tetapi apa yang dimiliki seperti kambing domba hilang dari kurungan katanya, ya. Tidak ada lagi di kandang. Jadi selain harapannya tidak tercapai, apa yang dimiliki hilang, saudara. Tetapi karena dia memiliki pengharapan, dia tidak hidup oleh perasaan dan apa yang dilihat yang sedang terjadi pada saat itu. Dia terus melangkah, saudara-saudara, dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Inilah orang yang hidup dalam iman, yang memiliki pengharapan tadi. Walaupun kondisi sulit terjadi seperti yang dialami Habakuk tadi, apa yang diharapkan tidak terjadi, apa yang dimiliki juga jadi hilang dari kandang. Mungkin kita juga mengalami seperti itu, saudara. Ada harapan-harapan kita mungkin di seputar tahun ini tidak tercapai oleh karena persoalan ini. Lalu kita jadi marah sama Tuhan, marah sama keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya marah terhadap keadaan dan juga menyalahkan keadaan, itu tidak pernah menyelesaikan persoalan, malah menambah persoalan, saudara. Jadi Habakuk ini karena memiliki harapan, dia terus berjalan dengan iman.
masalahnya tetap ada, tetapi pandangannya tentang masalah itu berbeda. Dan akhirnya dikatakan dia bersorak-sorai seperti dikatakan di dalam Habakuk pasal 3, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan. Bayangkan, mengecewakan. Ya, siapa tahu pacarmu, saudara, mengecewakan sebagai anak muda, atau orang tuamu mengecewakan. Apa engkau jadi marah sama Tuhan? Atau juga tempat kita bekerja juga sudah mulai mengecewakan. Ya, kadang mungkin ada sebagian dipanggil, ada sebagian tidak, sementara gajinya sama. Lalu kita kecewa, saudara. Kalau engkau memiliki harapan, engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan salahkan keadaan itu, saudara-saudara. Jangan sampai kecewa, ya, karena kecewa ini, saudara, bahaya, ya. Terlalu banyak saya lihat orang jadi hidup dalam dosa oleh karena hidupnya kecewa, saudara. Kecewa sama orang tua, kecewa sama pacar. Dan akhirnya dia berkata, udahlah sekalian kecewa, hancurkanlah masa depan, katanya. Padahal, saudara, di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Dan kalau orang hidup dalam iman, dia akan tetap mampu seperti Habakuk tadi. Bersukacita dikatakan, ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba juga terhalau, dikatakan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Jadi, saudara, ini luar biasa. Jangan sampai kita salahkan keadaan. Kalau ada harapan, kita akan terus berjalan dengan iman. Terlalu banyak orang sekarang hidup hanya karena perasaan, hidup hanya karena apa yang dilihat, saudara. Sehingga gak sedikit orang bunuh diri karena melihat masa depan sudah gelap, saudara-saudara. Hei, saudara, siapa tahu ada yang melihat tayangan ini sedang berencana ingin bunuh diri. Engkau harus bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Dan saudara harus tahu, mengakhiri kehidupan dengan cara bunuh diri itu bukan berarti menyelesaikan masalah, tetapi engkau terjun bebas kepada persoalan yang lebih berat yang bernama neraka, saudara-saudara. Jadi jangan berputus asa. Kau harus punya pengharapan. Kau punya iman, saudara-saudara. Seperti Habakuk ini, persoalannya banyak, tetapi dia mampu bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena kebanggaan dia adalah pribadi Yesus itu sendiri, bukan semua yang di dunia ini, saudara-saudara. Ini hebat, ya, luar biasa ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjalani hidup ini hanya dengan perasaan, hanya dengan apa yang kita lihat, ya. Harus dengan iman, saudara-saudara. Alkitab berkata, ketika kita di dalam Yesus, kita disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Dia menguatkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia juga akan mencukupkan segala keperluan kita, saudara-saudara. Ada jaminan dari pribadi Yesus yang memanggil kita anak-anaknya. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saudara menyadari seperti yang dialami Habakuk ini, dia terus melangkah dengan iman karena ada harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat damai yang diajarkan Yesus. Ya, ingat ini baik-baik, ya. Kalau boleh engkau catat. Ingat, damai sejahtera yang diajarkan Yesus bukan ketika semua masalah hidup sirna, tetapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah kesulitan yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa, ya, damai sejahtera yang diajarkan Yesus itu bukanlah damai waktu semua persoalan hidup selesai atau sirna, tetapi kemampuan kita untuk tetap tenang di tengah kesulitan. Bahkan kalau kita lihat tadi Habakuk, dia bersukacita dan teguh berdiri di dalam Tuhan, saudara-saudara, ya. Nah, sekarang, ya, apa respon kita, saudara-saudara, ya? Apa respon kita ketika kita belajar ini, ya? Apa respon kita? Yang pertama, saudara-saudara, sadarilah bahwa harapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Jangan cari kemana-mana, saudara-saudara, ya, hanya di dalam Yesus. Di luar itu semua harapan palsu, harapan yang semu, harapan yang berujung di dalam kematian. Tetapi kalau Yesus, saudara-saudara, itu bisa menjamin kita untuk hidup masa sekarang dan kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Yang kedua, saudara-saudara, serahkan hidup saudara atau masa depan saudara kepada Yesus. Kalau kita tahu Yesus satu-satunya
ya harapan yang pasti atau harapan yang sejati, tanpa kita menyerahkan hidup, tak ada gunanya saudara. Hanya pengetahuan nanti. Tapi kita harus menyerahkan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Dan Dia akan menuntun kita, menyertai kita, menguatkan kita, dan memelihara kita sesuai dengan kitab suci, saudara-saudara ya. Nah, yang terakhir, bagikanlah pengharapan itu kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tugas kita ya. Khususnya anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tugas kita, membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Sekarang saudara, banyak sekali orang butuh berita pengharapan, butuh kekuatan, khususnya yang bisa menjawab tentang kehidupan yang akan datang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini saatnya kita menguatkan orang. Ini saatnya kita membagikan pengharapan itu kepada orang yang membutuhkannya, saudara-saudara. Kita bisa membagikan pengharapan ini lewat sosial media, saudara ya. Jangan sampai kita hanya fokus membagi berita-berita yang menakutkan ya. Jadi saudara, selain takut, saudara jadi nakut-nakutin orang ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan tugas kita anak Tuhan. Tugas kita sebagai anak Tuhan menguatkan orang, menghibur orang, dan juga mendoakan orang yang sedang dalam keputusasaan. Dan cara kita membagikan yang namanya pengharapan ini lewat sosial media sangat bagus. Postinglah firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Bagikanlah firman Tuhan yang menguatkan. Dan bisa juga lewat saudara di mana bekerja. Ya, saya teringat saudara ya, ada teman dia bekerja jadi super Grab, saudara ya. Dia super Grab. Nah, waktu dia nge-Grab, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang pesan Grabnya. Ada perempuan yang pesan Grab. Dan waktu perempuan ini masuk, ditanya sama teman yang super Grab ini, "Mbak mau kemana?" Lalu dia bilang, "Saya mau ke jembatan itu, mau bunuh diri," katanya. Jadi waktu dia katakan mbak-mbak ini seperti itu, maka teman ini menjalankan mobilnya dengan pelan, lalu dia bagikan pengharapan. Dia bagikan kasih Yesus. Dia bagikan juga hal-hal yang menguatkan, saudara-saudara. Dan akhirnya sebelum sampai ke jembatan tempat dia mau bunuh diri, saudara, dia bilang, "Pak, putar balik," nggak jadi lagi. Dan akhirnya saudara putar balik dan tidak jadi dia bunuh diri. Bayangkanlah, super Grab tidak pendeta, saudara, tetapi bisa karena membagikan pengharapan tadi membuat orang yang ingin bunuh diri menjadi tidak bunuh diri, saudara. Ini bisa kita lakukan. Dan di sekitar kita mungkin udah banyak yang stres, saudara ya. Sudah banyak mungkin juga yang ingin mengakhiri kehidupannya. Ini waktunya kita menghampiri mereka. Mungkin lewat mengasih makan dulu, lewat juga menguatkan mereka dalam kesedihan, atau banyak cara, saudara-saudara. Atau mungkin saudara ya jualan ya. Di situ pun kesempatan saudara membagikan pengharapan ya. Ada orang, saudara, jual daging B2 tetapi sembari penginjilan. Dia injilin orang-orang, saudara-saudara ya, yang datang membeli kepadanya. Ini kesempatan luar biasa. Sekarang waktunya bagi kita memberitakan pengharapan yang sejati, yang mampu menjawab persoalan di dunia dan kehidupan yang akan datang. Yesus bermanfaat untuk kehidupan masa di dunia dan terutama kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya dia katakan, saudara-saudara, lewat kebangkitannya dijamin kebangkitan kita juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bagikan pengharapan itu. Jangan untuk dirimu saja, bagikan lewat sosial media, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagikan firman Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudara, di dalam Yesus ada jaminan harapan hidup yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berdoa buat kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sudah berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, dan lewat itu kami dikuatkan, dihiburkan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan dan orang-orang yang mendengarkan juga tayangan ini ya Bapa. Berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka, dan biarlah mereka dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, mereka mungkin yang sedang berputus pengharapan,
kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan mereka. Engkau juga memberkati terus ya Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga kami hamba-Hamba-Mu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib dan luar biasa. Dan kami terus serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu, dan bersyukur karena Engkau Tuhan yang luar biasa menjamin hidup kami di dunia dan juga di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merindukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Shalom jemaat GKB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam GKB News 26 April 2020. Berikut beberapa informasi seputar kegiatan GKB selama sepekan. Yang pertama, ibadah online. Sehubungan dengan situasi yang terjadi sekarang ini, maka ibadah kita masih dilakukan secara online. Kita dapat mengunjunginya di channel YouTube GKB Anugerah Mahkota Mas Tangerang. Yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Erlan Sitomeang. Kami dari Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.